Reaktor. Reaktor adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi kimia berlangsung, baik ukuran kecil sampai ukuran yang besar skala industri. Besar efek panas yang berpengaruh pada reaksi terjadi adalah yang pertama adalah isotermal, yang kedua adalah non-isotermal. Pola aliran di reaktor adalah yang pertama, pola aliran alir ideal, yang kedua pola alir non-ideal. Nah, yang kita bahas nanti yaitu yang pola alir ideal, yaitu mixed flow. Yang ketiga adalah ada jenis berat fasa dan jumlah fasa. Yang pertama adalah homogen, yang kedua adalah heterogen. Dan nanti kita akan menggunakan yang homogen. Nah, sekarang kita beralih pada tujuan pemilihan reaktor. Kenapa sih tujuan pemilihan reaktor itu sangat penting? Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua adalah untuk biaya produksi itu lebih rendah, yang ketiga itu operasinya lebih sederhana dan murah, yang keempat keselamatan kerja itu terjamin, yang kelima adalah polusi terhadap lingkungan sekeliling itu lebih terjaga. Nah, sekarang kita akan membahas mixed flow reactor. Apa sih itu? Mixed flow reactor yaitu reaktor tangki berpengaduk di mana umpan masuk, diproses beberapa waktu, lalu keluar produk. Biasanya reaktor jenis ini disusun secara paralel sehingga mempunyai kapasitas yang besar dan efisien waktu. Nah, ini adalah gambar dari mixed flow reactor, yaitu yang pertama adalah feed masuk. Nah, dengan feed masuk ini ke dalam tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna, sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam besar konsentrasi aliran masuk dari reaktor. Model ini biasanya digunakan pada reaksi homogen, di mana semua bahan baku dan katalisnya berfasa cair. Setelah diaduk selang beberapa waktu, nanti akan menghasilkan produk, atau bisa jadi disalurkan ke mixed flow reactor yang lain. Nah, di mixed flow reactor ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah suhu dan campuran dalam reaktor sama karena pengadukan. Yang kedua, pengontrolan suhu mudah sehingga kondisi operasi yang isotermal bisa terpenuhi. Dan kerugiannya yaitu yang pertama, untuk volume yang sama konversinya lebih rendah. Yang kedua, tidak baik untuk fase gas karena rentan bocor. Definisi Cell and Tap Heat Exchanger terdiri dari beberapa tap yang dibungkus oleh silinder sel dengan posisi tap yang sejajar dengan sel. Fluida satu akan mengalir pada tap dan fluida lainnya mengalir di sel. Dapat memberikan luas area perpindahan panas yang besar dan efisiensi perpindahan panas yang besar. Dapat digunakan pada kondisi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Berikut ini adalah komponen dari heat exchanger tipe cell and tap. Untuk nama-nama bagiannya bisa dilihat pada slide berikutnya.
Macam-macam endapan yang dapat terjadi di heat exchanger jenis shell and tub. 1. Hard deposit, misal water scale, corrosion scale, hard cold, dan lain-lain. Tebal deposit ini akan bertambah dengan bertambahnya waktu. Deposit tipe ini tidak dapat dihilangkan dengan blowing steam atau flashing dengan air panas. Untuk menghilangkan deposit ini dapat dengan beberapa cara, antara lain dry sand blasting, chemical method of cleaning dengan burst atau sikat, thermal shock treatment atau dibakar. Porous deposit, berpori-pori endapannya. Endapan ini sering terjadi di material-material yang sama sering membentuk hard deposit, sehingga kadang-kadang susah dihilangkan begitu saja dengan blowing steam. Pembersihan dilakukan antara lain wet sand blasting, chemical methods of cleaning, thermal shock treatment. Yang ketiga, loose deposit, yaitu kotoran lumpur, daun-daun, vegetable, fiber plastik, dan lain-lain. Pembersihannya dapat mudah dengan memakai steam. Pembersihannya antara lain stripping dengan steam, wet and blasting, flushing dengan hot water.